Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Ya, selamat malam Indonesia. Apa kabar Anda? Senang sekali Smart Listener bisa menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home. Ya, kalau kita bicara banyak keluarga muda di masyarakat kita atau keluarga dimanapun berada, ini interaksi dan juga waktu bersama ini lebih banyak mungkin bunda dibandingkan ayah ya. Tapi bagaimana sebetulnya memahami masing-masing peran ini begitu penting bagi tumbuh kembang anak. Nah, ini yang akan kita coba diskusikan, mengisi liburan yang lebih bermakna dengan bagaimana sebetulnya interaksi dan waktu bersama-sama ini menjadi hal yang lebih luar biasa. Kita akan diskusikan di Indonesian Strong From Home bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning, Ayah Edi, yang sudah menulis begitu banyak buku. Kita masih tunggu buku-bukunya beliau yang lain-lain lagi. Karena Anda juga pasti sudah bisa memiliki beberapa buku di antaranya. Ada 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk pada anak. Lalu juga ada menggali potensi unggul anak sejak usia dini. Dan menjadi ayah baru itu mengasihkan. Ini buku yang terakhir. Kita masih nunggu buku berikutnya ya. Kapan sih ada lagi ya? Ada nanti hari Kamis. Oh, hari Kamis ada ya. Ayah, apa kabar? Baik sekali Mbak Nancy. Luar Senang biasa. Sekali ya. Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana sih sebetulnya memanfaatkan kesempatan lalu juga bentuk interaksi. Karena kan yang pasti anak itu membutuhkan pendampingan yang seimbang antara ayah dan ibu. Nah, ini kan udah detik-detik menjadi libur telah tiba. Nah, ini mungkin waktunya bisa digunakan ya kesempatan waktu untuk liburan ini. Ada lagunya Mbak. Yes. Liburan sebentar lagi. Oh, salah ya. Saya salah tadi ya. Dirubah rumahnya liriknya ya. Nah, ini bagaimana sih ayah sebetulnya bisa memanfaatkan? Karena kan memang kalau kita bicara soal kebutuhan ini kan memang harus ada peran yang seimbang antara ayah dan ibu ya. Iya. Ya, yang pertama pada saat kita mendengar kata liburan, maka semua orang akan teriak hore. Hore, apalagi anak-anak mungkin ya hore gitu ya. Sebenarnya liburan ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh otak. Jadi otak itu memerlukan semacam take a break for a while ya, beristirahat sejenak gitu. Kenapa liburan ini menjadi sebuah kebutuhan yang amat sangat? Karena mungkin ya aktivitas yang dilakukan selama ini itu aktivitas yang banyak mengundang stres. Jadi apabila mungkin kita melakukan aktivitas yang saat ini kita geluti tidak banyak mengundang stres alias kita cintai, mungkin liburan itu tidak akan menjadi sebuah kebutuhan yang amat sangat. Memang manusia tetap membutuhkan liburan, tapi tidak menjadi kebutuhan yang amat sangat. Jadi kita melihat fakta di lapangan bahwa liburan hadir itu setelah UAN. UAN itu adalah masa-masa stres bagi anak-anak yang bersekolah tentunya. Jadi apakah pertanyaannya kita telah merancang liburan kita ini seefektif dan seefisien mungkin, juga sebahagia mungkin, karena jangan-jangan malah liburan itu hanya sebuah tradisi ya, sesuatu yang dianggap tradisi dan tidak direncanakan, sehingga banyak anak-anak yang mengalami kehampaan dalam liburannya, sehingga pada akhirnya dia bosan dengan liburan dan ingin segera masuk lagi, begitu Mbak Nancy. Oke, saya jadi teringat ada satu kutipan yang menarik ya, yang bilang seperti ini: didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, justru sebetulnya mungkin di saat-saat kita memang punya keseimbangan komunikasi dan juga interaksi kita, maka saat liburan tiba, maka ini akan lebih mempererat ya sebetulnya hubungan antara satu dan lainnya ya, pihak keluarga. Ya, betul. Kalau kita perhatikan ya, dari konsumsi waktu kita sehari-hari para orang tua itu mayoritas didominasi oleh aktivitas yang tidak bersama anak. Jadi sebenarnya dengan hadirnya liburan ini sebuah berkah yang luar biasa. Kita melihat fakta bahwa ada dua individu di sini, misalnya kita ambil satu orang anak dan satu keluarga ya. Si anak sendiri sudah padat kegiatannya dengan aktivitas pembelajaran tiap hari. Hampir seperti orang kerja ya, 9 to 5 gitu ya, atau 8 to 5 gitu ya. Bahkan lebih pagi ya berangkatnya. Of course. Nah, terus yang kedua, sisi orang tuanya pun sama. Sudah terokupasi waktunya oleh kegiatan-kegiatan kantor dan pekerjaan. Jadi
walaupun kita jujur saja sering tinggal serumah atau tinggal serumah sama anak, tapi sebenarnya waktu interaksinya itu sangat sedikit sekali. Jadi hanya bersama-sama secara fisik ya. Persis begitu kira-kira istilah yang sangat tepatnya Mbak Nancy. Nah, waktu liburan ini seperti Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, hey wake up. Wake up, Anda jangan tenggelam dalam kerutinitasan Anda sehari-hari, baik orang tua maupun anak. Oke, sekarang waktunya rekonsiliasi, sekarang waktunya membangun kebersamaan, sekarang waktunya membangun kedekatan. Nah, kita melihat bahwa tidak semua orang menyadari itu. Ada yang misalnya orang tua masih ragu juga ngambil cuti pada saat anaknya libur misalnya. Aduh, begini-begini kerjaan lagi numpuk dan sebagainya. Saya malah jauh-jauh hari udah pengen cuti ya. Jujur saja ya, waktu saya juga pernah jadi orang kantoran atau bekerja begitu. Kalau kita lihat pekerjaan mana pernah ada selesainya ya Mbak. Nggak ada habisnya ya. Iya Mbak Nancy mau pulang jam 10 malam tiap hari pun besoknya ada lagi. Besok lagi pulangnya jam 10 malam jam juga 10 malam juga. Jadi ya mari kita ingat selalu bahwa ini adalah kesempatan emas. Jadi pertama, kalau kita sudah melihat anak kita mau liburan, paling tidak kita juga punya plan bagaimana kita juga mengambil liburan di saat yang sama. Kemudian yang kedua adalah bahwa liburan itu tidak lama ya, walaupun kadang-kadang ada sekitar 20 hari lebih begitu. Ya. Tapi 20 hari itu sebentar sekali. Dari setahun ya yang 365 hari. Bayangkan 20/365. Jadi itulah waktu yang kita miliki untuk benar-benar bisa kita gunakan bercengkrama. Nah, alangkah sayangnya kalau waktu yang cuma sedikit itu pun masih tidak rencanakan dengan baik, masih kita tidak manfaatkan. Masih dipertimbangkan gitu ya. Masih kira-kira mikir-mikir gitu. Iya. Nanti bagaimana perasaan anak kita dan bagaimana masa depan mereka jika jauh dari orang tuanya. Dan kembali lagi pada hakikatnya kita ini semua kerja banting tulang pagi sampai sore buat siapa sih? Buat keluarga, buat anak-anak ya. Iya betul, begitu kira-kira. Oke, nah Ayah bagaimana sebetulnya kita mengisi waktu liburan atau memanfaatkan liburan? Kan ini kalau liburan bukan berarti libur benar-benar libur dan tanpa kegiatan yang bisa tetap membuat kita mungkin tetap produktif, ya anak-anak kita juga tetap produktif. Nah, bagaimana sebetulnya mengisi hal ini dan menciptakan liburan ini lebih bermanfaat? Nanti kita akan coba diskusikan lagi. Kita undang Anda juga untuk bisa nanti berinteraksi. Kita buka line telepon dan juga SMS. Anda bisa bergabung di 0213983388 dan SMS juga sudah boleh dikirimkan dari sekarang di 0812111299. Line telepon kita akan buka di kesempatan sesi ketiga. Nah, setelah ini kita akan diskusikan lagi apa sih sebetulnya manfaat dari sebuah liburan dan bagaimana sebetulnya menciptakan liburan yang efektif, tetap produktif, tapi bermanfaat juga ya. Tetap bersama kami. Kita kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home. Let's make Indonesian Strong From Home. Masih bersama Ayah Edi dan malam hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana sih sebetulnya menciptakan liburan ya. Bukan hanya sekedar rencana liburan dan juga kemana liburannya. Tetapi apa yang sebetulnya kita harapkan dari liburan itu bersama keluarga ya. Entah ayah dan ibu lalu juga terhadap anak-anak. Nah ini bagaimana mungkin interaksi di antara anggota keluarga itu yang pastinya akan kita ambil atau kita petik manfaatnya. Jangan sampai nanti liburan senang-senang perginya kemana jauh-jauh pulang-pulang juga bagaimana interaksinya juga tetap sama aja seperti yang lalu, kan ini juga kurang bermanfaat akhirnya ya. Betul. Jadi yang pertama adalah kita perlu ingat betul bahwa liburan itu beda dengan tiduran ya. Jadi liburan bukan tiduran. Yes. Betul. Jadi liburan nggak harus selalu tiduran. Ya. Oke. Jadi pada saat kita punya range waktu, katakanlah kita punya waktu 20 hari nih anak kita. Nah, cuti kita biasanya kan paling banyak 10 hari ya. Nah, 10 hari kerja. Oke. Dari awal kita sudah melakukan planning. Kita ajak anak kita untuk berdiskusi. Ini juga pelatihan sebenarnya. Ini adalah sebuah liburan pembelajaran. Di sekolah mungkin jarang-jarang ya yang mengajarkan anak membuat perencanaan. Jadi siapa lagi kalau bukan kita kan? Ajaklah diskusi. Ini loh sayang, ayahmu bekerja di sini profesinya ini, bundamu bekerja di sini profesinya ini. Mudah-mudahan paling enak sih kalau bundanya kebetulan nggak bekerja, jadi konfliknya nggak banyak ya. Oke. Nah, andailah semuanya bekerja, terus kita katakan pada anak kita, ini loh sayang, waktu kamu di sini, ini waktu papa di sini, waktu mama di sini. Oke, sekarang gimana caranya kita sinkronisasi? Nah, coba kita buat plan. Kamu pikirkan kira-kira liburan yang tidak terlalu padat itu di minggu keberapa, misalnya begitu, atau di hari keberapa.
Nah, nanti papa sama mama akan menyesuaikan, coba apply untuk cuti kira-kira di tanggal-tanggal itu. Nah, tidak harus urut misalnya, bisa juga 2 hari, kemudian unslok 2 hari lagi, atau unslok maaf ya, lompat misalnya. Melompat-lompat itu ya. 2 hari dan sebagainya. Nah, itu dari awal kita coba libatkan anak kita. Kenapa? Karena anak kita juga manusia, gitu. Jadi jangan segala sesuatunya determine. Determine itu ditentukan oleh orang tuanya. Yuk kita kesini. Jangan satu arah gitu ya. Iya, persis gitu. Yang pertama itu dari penetapan waktu, karena waktu ini kan penting. Gitu. Kalau waktunya udah sepakat, kemudian akhirnya disetujui juga cuti ayah sama bunda gitu oleh kantor. Nah, baru berikutnya adalah kita bicara tentang where, kemana nih, gitu. Nah, kalau sudah bicara where kan kita bicara budget. Berapa nih uang yang kita punya? Sebenarnya kalau perlu ya sebelum liburan kita udah ajak anak kita nabung. Betul. Jadi kamu save berapa? Jadi kita ini karena urunan. Kebersamaan gitu ya. Iya, kebersamaan. Tapi saya katakanlah kita belum memulainya. Kalau anak saya urunan biasanya, urunan koin. Koin. Jadi kalau dapat 20 kita liburan jauh gitu. Yes. Nah, kemudian habis begitu kita bicara tentang plan, mau kemana nih, where. Kemudian kapannya sudah dapat, kita bicara, ini loh budget yang kita punya. Sisa dari uang keluarga tuh tinggal segini. Nah, dari sini kita cukupnya kemana kira-kira ya gitu. Terus dengan menggunakan apa? Nah, di situ dibahas. Nah, apa gunanya? Di sini untuk memancing keterlibatan anak. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, bahwa rencana itu benar-benar owned by family. Jadi benar-benar ini milik bersama. Berdasarkan putusan bersama, kesepakatan bersama ya. Iya. Jadi anak-anaknya pun merasa bahwa ini keputusan saya. Kemudian jangan sampai nanti liburannya ke tempat yang sama lagi, misalnya X atau Y atau Z kan. Tempat kesukaan ayah atau tempat kesukaan ibu gitu ya. Iya. Atau misalnya ya tempat-tempat yang biasa kita kunjungin lah, yang rutin begitu. Cuma karena lama nggak berkunjung akhirnya kita kangen lagi begitu ke sana. Nah, terus ya hal-hal seperti itu nanti biasanya akan ramai. Nah, banyak pertanyaan misalnya bagaimana kalau saya misalnya keluarga pas-pasan gitu, budgetnya pas-pasan. Oh ya, dengan diskusi sama anak tentunya kita bisa memecahkan masalah yang pas-pasan tadi. Kebanyakan kan orang menyimpan itu sehingga dia tidak diskusikan dengan anak, dan anak tidak tahu kalau orang tuanya kondisi keuangannya seperti ini. Dia akan membandingkan dengan teman-teman, temanku kesini. Akhirnya orang tuanya stres, pinjam uang misalnya atau ini atau itu. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Semakin terbuka kita pada anak, semakin kita berikan pengertian pada anak, semakin mudah-mudahan ya anaknya juga mengerti. Begitu. Oke. Jadi hal yang menarik tadi dari apa yang dibahas saya adalah anak-anak juga belajar bagaimana memahami keadaan orang tua ya, kondisi orang tua ya, dan juga bagaimana kondisi keuangan saat itu, sehingga mereka juga tidak memaksakan kehendak mereka, misalnya harus liburan ke mungkin tempat yang jauh dan tempat yang membutuhkan biaya begitu ya. Betul, keluar pulau misalnya ini atau itu. Saya banyak melihat keluarga-keluarga Indonesia melalui Facebook yang bercerita pengalaman pribadi. Mungkin di sini juga kita bisa share ya, siapapun tinggal SMS atau telepon yang mau share supaya jadi pembelajaran keluarga lainnya. Ada yang misalnya ternyata karena budget terbatas, usulan anaknya sederhana saja. Gimana kalau kita ngecat rumah gitu. Jadi acaranya ngecat rumah, ngecat kamar gitu. Jadi modalnya cuma cat sama kuas, dan itu saja menjadi happy kan, karena anaknya punya ide warnanya apa, kemudian motifnya bagaimana dan sebagainya. Itu bicara tentang cat. Kemudian ada lagi yang tanahnya agak luas, berkebun. Kemudian ada lagi yang memasak, ada yang memasak gitu ya. Liburannya diisi dengan uji trial buku masakan. Nah, kebetulan mungkin anaknya suka memasak. Kenapa tidak begitu? Jadi persepsi atau anggapan bahwa liburan itu harus keluar rumah, liburan itu harus biaya besar, itu mungkin bisa ditepis dengan beberapa pengalaman keluarga Indonesia lainnya yang ternyata juga sama asiknya begitu. Oke, nah kita juga masih ingin diskusi dengan Anda tentang bagaimana sebenarnya menciptakan dan memanfaatkan liburan. Ini bukan hanya sekedar dari katakanlah tadi sisi kebersamaannya, tetapi efektivitas produktivitasnya juga perlu dilihat begitu ya. Apa yang bisa kita petik dari makna liburan itu? Bukan hanya sekedar mungkin senang-senang, tapi nanti akhirnya juga pulang-pulang hanya tinggal capek
dan lelah Capek, saja betul. ya, tetapi bagaimana memanfaatkan hal ini menjadi satu momentum kebersamaan keluarga dan ini menjadi sebuah komitmen bersama ya. Iya, betul. Waduh, menarik sekali. Baik, nanti kita juga pastikan Anda bisa bergabung karena dua line tentunya interaksi Anda bisa Anda gunakan selain di line telepon di 021398338888 dan juga di 0812111299. Nah, Ayah kalau bicara soal liburan ini kan tadi katakanlah liburan ini bukan tiduran saja ya, dulu seperti itu. Iya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita mungkin melibatkan anak-anak kita untuk diskusi, katakanlah tadi, untuk tetap bisa memanfaatkan suasana liburan ini lebih rileks tetapi tetap produktif begitu. Nah, ini apa yang perlu kita share atau mungkin kita komunikasikan dengan Iya. anak-anak? Pertama tadi kita bicara tentang when-nya ya, kapan kita mau berangkat. Kemudian setelah itu where-nya, berhubungan dengan budget ya. Kemudian nanti kan kita akan ada kontennya, kita mau ngapain sih di sana gitu. Jangan-jangan main sendiri-sendiri, ayahnya di mana, bundanya di mana dan sebagainya. Jadi konten isi pada saat kita berada di sana, berapa lama waktu perjalanan dan sebagainya, itu harus mulai dibicarakan. Saya biasanya sama keluarga itu punya namanya strategi liburan. Jadi sebelum liburan tujuan setelah tujuan ditetapkan, maka kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai price, misalnya tempat tinggal yang lebih murah, kemudian termasuk macet ya. Jadi arusnya seperti apa, di tanggal berapa, kayak gimana. Kita monitoring itu lewat internet kan ketahuan. Yeah. Lokasi-lokasinya sekarang kita bisa dapat di internet, itu lengkap sekali ya. Jadi internet itu mensuplai informasi yang Memudahkan kita pula, memudahkan kita begitu. Sehingga pada saat kita mau berangkat itu perhitungan kita sudah sangat strategis karena data-data yang masuk itu sudah konkret ya, laporan-laporan termasuk titik-titik macet, jalan mana yang akan kita lalui dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita jalan itu benar-benar kita menikmati perjalanan. Saya banyak sekali sebelumnya ya tidak melakukan perencanaan strategis seperti ini. Apa yang terjadi Mbak Nancy? Kita mau ke puncak aja itu 5 jam sampai 6 jam. Jadi akhirnya lelah di jalan ya? Lelah di jalan sampai di sana. Jujur saja kita sudah pada bete begitu. Anaknya bete, orang tuanya bete dan akhirnya apa yang terjadi kan berantakan gitu. Padahal kita ingin refreshing, kita ingin mengistirahatkan otak, kita ingin menyegarkan kembali. Ingin senang-senang. Senang-senang, tapi faktanya begitu. Dan itu terjadi. Saya sering melihat di televisi gitu, banyak orang yang bermacet-macet ria sampai 6 jam, 7 jam. Kemana? Cuma ke puncak gitu misalnya. Nah, ini mungkin perlu atau bisa kita siasati dengan perencanaan strategis. Hari keberapa, hari apa kita mau ke sana. Jadi kita menghitung jangan pada saat orang-orang ke sana kita ikutan ke sana begitu. Ini yang perlu kita latih anak kita supaya dia belajar untuk berpikir strategis untuk menembus sesuatu tujuan tertentu begitu, Mbak. Betul. Kalau bicara soal liburan, Ayah, nah ini pasti kan juga di mana-mana akan padat ya, dipadati oleh pengunjung yang ingin berkunjung ke satu tempat seperti itu. Selain juga padat, pasti kan sudah jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari lagi pesan-pesan. Misalnya katakanlah kita pesan penginapan atau segala sesuatu, harus jauh-jauh bulan sebelumnya ya. Karena kan jangan sampai nanti sampai di sana kita malah justru tidak mendapatkan fasilitas untuk mungkin menginap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sebetulnya menyiasati hal-hal seperti ini? Tadi katakanlah Ayah bilang ya jangan sampai nanti mungkin kita liburan ke satu tempat yang memang sudah dituju oleh banyak orang. Maka itu kan akhirnya menjadi katakanlah mungkin kurang nyaman karena terlalu banyak hingar-bingar juga di sana. Nah, untuk memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk lebih mungkin menikmati suasana yang akan kita tuju di tempat yang kita tuju, itu apa upaya kita bersama? Ya, misalnya saja begini ya Mbak ya, saya berencana mau ke PRJ untuk memberikan pembelajaran buat anak saya. Wah, banyak stimulus di sana ya? Ya, banyak sekali stimulus di sana. Cuma saya bilang sama istri saya, coba perhatikan tren PRJ gitu. Pertama adalah di minggu keberapa. Kalau di minggu awal-awal biasanya sangat penuh. Wah, membludak gitu ya. Membludak. Terus yang kedua, pelajari dari internet lagi tren setiap harinya. Kalau weekend seperti apa, kemudian perbandingkan antara Sabtu dengan Minggu mana yang lebih padat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalau kita ambil misalnya hari kerja. Nah, pelajari trafiknya, hari kerja apa yang trafik ke sana itu tidak terlalu padat gitu. Dapatlah misalnya kami hari Kamis gitu atau hari Rabu gitu. Nah, dari situ diputuskan, oke, ini adalah opsi terbaik dari yang ada.
kita sadari bahwa populasi Jakarta ini luar biasa, mungkin ada sekitar 30 juta jiwa ya. Jadi sulit untuk menghindari sama sekali tidak macet, sama sekali tidak ada manusia begitu, atau sama sekali tidak padat. Itu sangat sulit. Tapi di antara tensi yang tinggi tadi, tekanan manusia yang tinggi tadi, paling tidak kita punya tensi yang terendah dari populasi yang ada. Misalnya biasanya PRJ dikunjungi 600.000 gitu ya. Nah di hari tertentu bisa jadi setengahnya. Di hari tertentu mungkin sekitar 200.000. Oke, kita akan masuk di yang 200.000. Jadi 200.000 satu begitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita ajarkan kepada anak, maka anak akan punya pola dan daya pemikiran kreatif yang strategis, dan itu nanti akan diaplikasikan di berbagai macam kasus begitu. Jadi di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka. Yang selama ini dia hanya by instant atau by emotional aja, yuk kita berangkat, yuk kita berangkat, yuk kita berangkat. Tapi dengan melatih anak kita seperti ini, maka setiap dia mau melakukan sesuatu dia akan pikirkan. Rencana strategisnya udah punya belum? Budgetnya berapa? Terus mana yang lebih baik antara A, B, atau C, seperti itu. Opsi-opsinya ditimbang. Dan kita nanti akan amazing. Satu kali kita lakukan itu, dua kali kita lakukan itu, yang ketiga anak kita yang akan jadi pionirnya. Oh, dia akan memutuskan begitu. Iya, ya? Dia akan menjadi leader ya, informal leader di keluarga kita. Begini mah, aku udah punya data ini mah. Karena anak-anak itu ternyata begitu kita ajarkan, mereka jauh lebih cepat belajar, jauh lebih cepat memahami, dan jauh lebih tekun dan kerja keras dalam ya hal-hal yang mereka sukai tentunya ya. Jadi lebih strategis juga. Lebih strategis ya? Ternyata begitu. Kira-kira begitu Mbak Nancy. Oke, menarik sekali bicara soal liburan. Nah, ini banyak hal yang bisa dilakukan ternyata ya. Tadi bukan hanya sekedar menciptakannya, tetapi bagaimana mengisi liburan itu sendiri. Nah, ini mungkin sudah bisa dipersiapkan oleh para ayah dan ibu ya, keluarga Indonesia, smart listener, untuk menentukan kira-kira nanti liburan yang terbaik seperti apa. Karena bukan hanya sekedar liburan dan akhirnya tiduran itu, tapi liburan itu harus tetap bermanfaat. Itu tadi kalimat yang ayah sampaikan ini menarik juga ya. Jadi liburan bukan hanya sekedar tiduran ya. Oke, kita akan lanjutkan tentunya selepas beberapa pesan berikut, dan kita juga akan menyapa Anda yang bergabung tentunya mendengarkan program ini. Selain Anda yang mendengarkan di seluruh jaringan Smart FM Network dari Palembang, Pekanbaru, Medan, juga Surabaya, Jakarta, Semarang, dan Banjarmasin, Balikpapan, serta Makassar dan Manado, kita undang Anda juga untuk bisa bergabung melalui beberapa radio sindikasi. Silahkan bergabung di Radio Global FM Langsa, Nanggro Aceh Darussalam, Khilaf FM Tasikmalaya, dan juga apa kabar untuk Anda yang mendengarkan di Pro News FM Padang, Borneo FM Samarinda, Meta FM Solo, juga FL FM Palangkaraya dan Arinana Pontianak, serta Broadcast FM Kuningan, Suara Maritim FM Cirebon, dan juga Suara Kedari FM. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan kita akan coba mengulas lagi lebih jauh tentang liburan yang bermanfaat seperti apa bersama Ayah Edi selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih mengulas seputar bagaimana memanfaatkan liburan dan menciptakan liburan yang bukan hanya sekedar efektif, efisien, tapi juga produktif ya. Ini kita masih bahas bersama Ayah Edi, dan terima kasih banyak, sudah banyak sekali yang mengirimkan SMS. Nanti kita akan ulas. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, silakan saja di 0213983388. Kita membahas tentang liburan. Oke. Nah, Ayah, kalau bicara soal liburan, ini biasanya kan betul-betul yang rileks, yang santai, sesantai-santainya. Padahal nanti ketika masuk, anak-anak jadinya malas-malesan, jadi urung-urungan, bahkan mungkin bisa lupa gitu sama pelajaran. Nah, bagaimana juga kita bisa menggunakan waktu liburan ini, mereka juga tetap bisa memanfaatkan waktu. Katakanlah tadi tetap punya stimulasi, tetap punya semangat untuk belajar. Walaupun mungkin dalam konteks yang berbeda ya. Ini di saat liburan, apa yang perlu kita isi? Begini, ada sebuah ide kreatif ya untuk mengisi liburan, yang nanti akhir liburan itu anak-anak akan gemar belajar. Nah, ini perlu dicatat. Betul, jangan sampai nanti begitu masuk liburan malah malas-malasan, nggak kepengen masuk ya. Iya, betul. Oke, pelajarannya misalnya apa? Matematika, kemudian geografi, kemudian apalagi ya? Bahasa. Gitu. Kita catat. Kemudian macam-macam ya, bahasa. Nah, semua pembelajaran ini akan kita diskusikan sama anak untuk memilih lokasi-lokasi yang mewakili keempat atau kelima mata pelajaran, atau keenam, atau semua mata pelajaran. Terus kita ajak anak kita, oke, kalau begitu kita bicara tentang matematika. Yuk, kita belajar hitung budget. Nah, sebelum hitung budget kita tentukan dulu tujuannya, berarti pelajaran geografi. Waktu kamu belajar geografi, belajar apa aja sih? Oke, Aceh, kemudian Medan, lokasi, lokasi.
Oke, sekarang yang mau kita pilih nih di liburan ini, kita mau misalnya di Medan, Toba. Nah, kamu pernah bicara tentang Toba kan? Nah, kita lihat langsung supaya nanti waktu kamu belajar semangat tentang Sumatera Utara. Kemudian kalau Sumatera Utara sudah oke, Sumatera Selatan, terus Sumatera Padang misalnya. Karena di sana banyak tempat-tempat yang luar biasa yang ternyata saya baru tahu itu setelah jadi pembicara karena keliling-keliling ke sana. Dipanggil ya ke berbagai tempat ya. Iya. Nah, seandainya kita punya kelebihan budget gitu ya, cukup budget, kita mulai berencana gitu. Oke, secara geografi kita akan lihat kota Khatulistiwa itu di mana sih? Ayo kita datangi ke sana gitu misalnya. Ambon itu di mana, dan ternyata Ambon luar biasa ya. Indahnya. Manado itu terkenal sekali tentang ini. Nah, kalau seandainya kita mengajak anak kita untuk melibatkan unsur-unsur pembelajaran itu menjadi sebuah experience learning, saya jamin bahwa mereka kembali ke sekolah itu dengan imajinasi dari tempat-tempat yang mereka kunjungi. Jadi semangatnya tetap ada ya. Iya. Misalnya bahasa, oke, kita akan ke Bali nih ceritanya, ke Bali. Kita akan mengembangkan apa saja di Bali. Matematika tetap dapat kan, hitung budget. Kemudian strategik. Geografinya dapat kita. Bali itu kita bilang di koordinat berapa sih Bali itu, sebenarnya kan nggak ada yang tahu nih kita di koordinat berapa ya. Karena memang kita nggak pernah utak-atik model seperti itu. Ke Bali aja jreng begitu. Kita nggak tahu dia di lintang berapa, bujur berapa. Kemudian pas di Kute itu, ayo kita tebak-tebakan. Ini lintang berapa, bujur berapa. Kemudian waktu di Lovina misalnya, ini berapa dan sebagainya. Sanur, ini kan jadi asik begitu. Terus belajar bahasa, oke. English ya, di sana banyak orang asing misalnya. Yuk kita praktek. Oke, kita praktek, coba aja, nggak apa-apa kok, nggak akan diketawain kok. Orang asing nggak pernah kita ketawa kok ngelihat kita salah berbahasa. Karena mereka maklum gitu. Bahkan mereka bilang bahasa Indonesia bahasa Inggris kamu lebih bagus daripada saya berbahasa Indonesia gitu. Nah, pelajaran apa lagi yang kira-kira selama ini kurang tertarik dari anak kita, itu kita bawa melalui experience learning selama liburan. Jadi begitu mereka kembali, mereka akan bekerja otak kiri dan otak kanannya. Waktu belajar itu kan kebanyakan otak kiri. Ya. Tapi manakala dia punya kenangan manis akan koordinat tadi, ya otak kanan tadi, ya maka kiri dan kanan akan seimbang, belajar itu akan menyenangkan. Itu konsepsinya belajar yang fun begitu Mbak Nancy. Oke, baik Ayah, kita coba ke beberapa pertanyaan di SMS sini ya. Ini juga menarik bicara soal liburan. Kita ke Pak Rohmadi di Temanggung. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Rohmadi. Oke, Pak, bagaimana kalau anak kami saya ajak wisata ke dekat pabrik-pabrik kecil sekitar tempat kami? Ini menurut Ayah bagaimana? Canggih. Saya berencana mengajak anak saya yang kecil itu ke Jogja nanti. Untuk apa ke Jogja? Saya sedang mensurvei di Jogja itu ada apa saja. Saya akan ajak anak saya belajar tentang pertama potensi wisata, yang kedua potensi kuliner, yang ketiga potensi tentang barang-barang tradisional. Satu ketika saya bermimpi bahwa anak saya itu mengerti bagaimana cara memasarkan produk-produk Indonesia yang unggul itu ke mancanegara. Kenapa Mbak Nancy? Harga barang-barang kita di mancanegara itu gila-gilaan. Kebetulan salah satu keluarga kami baru pulang dari Eropa. Cerita bahwa yang dijual di sana itu golekan, wayang, produk-produk Indonesia yang kita punya banyak di Jogja dan di daerah-daerah lainnya. Tapi kenapa harganya atau tidak terkenal? Itu karena kemampuan marketing anak-anak kita itu tidak digodok, tidak dilatih sejak dini pada saat mereka liburan, sehingga pada saat dewasa mereka punya imajinasi yang sangat berkembang. Kita tidak tahu bahwa suatu ketika mungkin anak kita tinggal di Eropa, di Singapura dan sebagainya. Nah, pada saat anak kita dari kecil itu sudah dilatih refleksnya, jiwa dagangnya, jiwa marketingnya. Suatu ketika mereka berada di sana, diizinkan oleh Tuhan merantau ke luar negeri, mereka akan bangkit itu ya, pengalaman-pengalaman kecilnya. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begini? Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Jadi pemasar yang handal juga ya? Iya, salah satunya di Jogja saya pernah dengar itu di Kick Andy ya. Ada mantan kenek bis Solo Jogja itu yang menjadi pemasar batik nomor 1 di Eropa. Ya, ibu-ibu itu. Seperti itu. Saya geleng-geleng kepala. Ya, waktu itu dia cerita bahwa ini terjadi karena sebuah keterpaksaan anaknya sakit begitu. Biasanya dia ibu-ibu ini ngenaiki antara Jogja sama Solo karena anaknya sakit tidak mau berhenti. Akhirnya dia nggak bisa ngenaiki, kemudian dia kelolalah warisan orang tuanya tentang batik.
Kemudian karena hasilnya bagus, banyak orang asing yang belanja ke sana. Kemudian dia sudah tanya, bisa nggak ya kira-kira bantu saya buka toko di luar negeri? Oh, jadi membuka jaringan ya, Iya. kesempatan untuk Nah, kerjasama. orang yang sudah senior saja, karena pengalaman hidupnya yang luar biasa, itu bisa terbangkitkan ya kemampuan-kemampuan yang terpendam dari diri. Apalagi anak-anak kita begitu. Nah, jadi kalau berkunjung ke pabrik, ayo nak kita lihat. Suatu ketika mana tahu dia adalah pemilik pabrik, salah satu karoseri misalnya, atau pabrik apa begitu ya. Nah, jadi sangat bagus Pak itu Pak. Asalkan pada saat kita mengunjungi itu terus kita ajak dialog, kita jelaskan, kita tanya, kita jawab, kita minta dia, ayo tanya langsung ke sana. Saya sering minta anak saya itu untuk berani, ayo tanya langsung. Dan kita harus mempersiapkan mental anak kita kalau yang ditanya itu malas jawab, karena tradisi di kita biasanya kalau anak-anak yang tanya jarang ditanggapi begitu. Oke. Baik, ini juga melatih keberanian mereka ya Ayah ya. Ya. Bagaimana sebenarnya berinteraksi ya di luar sana. Oke, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih untuk Pak Rohmadi ya. di Temanggung. Selamat melaksanakan liburannya. Nanti kabar-kabari kita juga ya bagaimana sebetulnya hasil liburannya ya. Hasilnya Oke, seperti apakah apa? cukup efektif dan produktif ya? Nanti Ya. kita diskusikan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke pertanyaan dari ada Pekanbaru, dari Pak Akmal di Pekanbaru. Selamat malam Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Akmal, selamat malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan anak yang kekurangan budget ya, mungkin orang tuanya kurang budget sehingga mereka tidak bisa, mungkin katakanlah liburannya keluar kota. Nah, bahkan untuk berlibur berlibur pun hanya mungkin di rumah saja. Nah, ini bagaimana mengisi hal ini? Baik, pertama begini, saya ingat pengalaman masa kecil saya. Orang tua saya hidupnya cukup buat makan, cukup lah gitu. Kalau dibilang kekurangan kita tidak bersyukur, tapi cukup. Tapi begitu kita bicara tentang leisure, tentang jalan-jalan, tentang liburan, vacation, jadi tidak cukup budgetnya begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua saya? Beliau bertanya, kamu mau jalan-jalan nak gitu? Kamu mau kemana? Ditanya. Yuk kita hitung ongkosnya berapa. Jadi hitung ongkosnya berapa, misalnya waktu itu yang terdekat dari tempat kami ya, kayak Taman Impian Jaya Ancol misalnya, ongkosnya berapa, uang masuknya berapa. Oke, kalau misalnya tahun ini tidak bisa, tahun depan kamu mau. Oke, kalau gitu kita cari uang. Nah, kita dagang. Saya dilatih dagang Mbak, ibu saya yang masak kue-kue, kemudian waktu dulu ada es tenteng ya, es tenteng lagi zamannya es kue itu, ibu saya bikin dan sebagainya. Saya sekolah pagi, siangnya saya suruh dagang. Ayo kumpulkan uang yang kamu butuhkan untuk liburan. Jadi ngumpulin uang. Nah, jadi kita tidak mati langkah begitu. Kalau misalnya kita nggak punya uang dan orang tua kita terbatas, sudah mau gimana lagi? Nggak ada kata begitu. Ibu saya selalu, ayo selama kita pakai otak kita, berpikir dan berusaha pasti bisa. Jualan kue saya Mbak, jualan kue, jualan es dan sebagainya. Jadi setiap pulang sekolah ya itu. Karena yang ada di pikiran saya tahun depan nih harus jalan. Harus jalan, harus pergi ke sini, harus gini. Nah, jadi ngumpulin uang, kemudian dapat kan dalam konstelasi jumlah tertentu, masih kurang nggak? Cukup sih, oke. Ibu saya biasanya tambahin, ayo kita pergi bareng. Jadi kenikmatannya itu mungkin 40 kali lipat daripada hanya waktu itu saya dibiayai oleh orang tua. Oke, kita liburan. Kenapa? Karena saya benar-benar ngerasain gimana caranya nungguin kue seharian, kemudian nungguin es sampai laku. 100, 200 kita kumpulkan, terus untungnya dibagi buat besok modal lagi. Terus ya jadi begitu liburan itu benar-benar dinikmati. Waduh, nikmatnya bukan main ini. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jangan pernah kita ada menyerah, putus asa, saya orang susah, saya orang miskin, saya nggak punya uang. Kita dikasih akal sama Tuhan dan kita semua terlahir tidak pakai apa-apa, cuma dikasih otak dan akal, dan itulah modal terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita Pak. Itu yang harus dimanfaatkan ya. Persis. Oke, Pak Akmal, semoga punya ide-ide kreatif nanti bersama keluarga untuk bisa menciptakan bagaimana liburan yang bermakna ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab dan bermanfaat. Sebelum kita lanjut lagi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut, kita ingatkan juga untuk Anda yang bergabung, silahkan kami buka kesempatan. Line telepon pun sudah bisa Anda gunakan di 021 398 33888 dan line SMS juga masih bisa Anda gunakan untuk berinteraksi dengan Ayah Edi di Indonesian Strong From Home yang malam ini mengangkat tema tentang bagaimana memanfaatkan liburan yang bermakna. Anda bisa juga bergabung di SMS di 0812 11 12 959.
Kita masih menyapa Anda dimanapun Anda berada, tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network, radio sindikasi, dan yang pasti Anda masih bersama kami di 95.9 Smart FM Jakarta. Masih berbagi Spirit of Indonesia di program Indonesian Strong From Home, dan kita masih mengulas tentang bagaimana mengisi liburan yang produktif, ya, liburan yang bermakna. Kita ke pertanyaan yang lain lagi, Ayah. Sekarang kita ke Pak Huda. Nah, Ayah, bagaimana kalau anaknya sudah kadung nempel sama ibu karena selama ini kan Ayah sibuk bekerja? Apakah ini bisa dimanfaatkan juga saat liburan, ya? Akhirnya menjadi salah satu Ayah nih, kesempatan berinteraksi begitu, ya? Ya, Pak Huda. Istri saya di rumah tidak bekerja, kemudian saya ya seperti biasa. Jadi otomatis okupasi waktunya ke anak itu lebih banyak istri, dan kita jangan cemburu kalau anak kita lebih dekat sama ibunya. Itu suatu hal yang wajar, ya. Itu pun dengan catatan kalau anaknya cocok sama ibunya begitu. Nah, disinilah kesempatan kita justru pada saat liburan itu untuk menyeimbangkan ketimpangan tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya pertama adalah kita tanya sama istri kita, apa sih aktivitas yang menarik kira-kira untuk anak kita nih? Nah, anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, kebetulan anak saya laki-laki, ya. Nah, saya tukar pikiran. Yang menarik buat anak nomor 1 adalah eksplorasi alam. Wah, jadi pada saat liburan saya katakan, siapa yang mau ngelihat ini, yuk kita beli alat-alatnya. Jadi belanjanya bareng gitu. Nah, disitulah mulai bahwa ayahku ini walaupun jarang ketemu tapi sekali ketemu wow gitu. Tahu benar tentang apa yang aku sukai, apa yang aku inginkan, dan itu yang penting kan buat anak gitu. Jadi kalau kita sudah kuantitas tidak bisa penuhi, kualitas harus kita penuhi. Jangan sampai kita juga tidak kenal apa maunya anak kita, apa yang dia sukai, kan sudah tidak dekat secara waktu, tidak dekat pula secara hobi, kan begitu. Yeah. Terus yang kedua adalah setelah kita rencana belanja bareng, kemudian saat liburan itu mengerjakan hal-hal yang menarik buat dia. Kita ciptakan kejutan-kejutan, surprise. Biasanya saya beli layangan. Anak-anak itu suka layangan, kan? Yeah. Nah, saya beli layangan tapi diam-diam saja, begitu pas berangkat jalan, kemudian sampai baru saya bilang, ini Haya bawa ini gitu. Kita main di pantai, main layangan misalnya, atau di mana. Itu ya anak-anak luar biasa begitu, ya. Excited dan dia melihat ayahnya itu dalam sosok yang berbeda. Oh, ini orang ngerti betul ternyata, ya, walaupun nggak sering ketemu misalnya. Ini orang tahu betul, ya, kenal betul apa yang saya sukai. Nah, jadi itulah yang perlu Pak kita lakukan, ya Pak Huda. Diskusi sama istri, pasti istri tahu kok kesukaan anak kita apa saja, dan buatlah surprise kecil buat anak kita dan sebagainya, sehingga dia merasa terperhatikan. Anak-anak itu jangan disangka tidak memperhatikan, dia sangat jeli sekali, dia sangat tahu siapa orang tuanya, bahkan dia sangat smart sekali begitu. Hal-hal kecil yang dilakukan orang tuanya akan sangat berkesan dalam hidupnya. Saya kemarin baru saja anak saya cerita tentang pengalamannya waktu masih bayi, Mbak. Umurnya berapa ya? Masih bayi lah, ada kok fotonya gitu. Dia cerita, ayah kapan kita ke tempat yang itu lagi? Yang itu lagi yang mana, nak? Dia jelaskan ciri-cirinya yang waktu itu kita begini. Wow. Ya Allah, itu kan kamu waktu masih bayi. Iya, Dede waktu masih bayi. Ternyata ingat, Mbak. Jadi manakala sesuatu itu berkesan, anak usia saya lupa ya, setahun atau 1,5 tahun gitu, masih saya gendong kok anak saya itu. Ya Allah, nak, saya bilang, ingatan kamu kuat sekali. Dalam hati saya, rupanya berkesan gitu, Mbak. Nah, itu yang kita perlu ketahui Pak Huda kira-kira. Oke, jadi momentumnya juga bisa dimanfaatkan, ya. Apapun anak kita itu bisa kita komunikasikan dengan ibu, ya. Perkembangannya setiap hari seperti apa. Persis. Jadi ayah juga tidak ketinggalan momentum-momentum tidak ketinggalan itu, ya? Cerita, tidak ketinggalan ilmu pengetahuan tentang anak, tidak ketinggalan tentang perkembangan pertumbuhan anak itu sendiri, ya. Jadi tetap tahu, ya, di tengah-tengah kesibukan yang ada. Makanya saya katakan tadi liburan is a blessing. Yes. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Huda, dan semoga juga liburan kali ini bisa punya makna tersendiri, ya, untuk keluarga Pak Huda. Kita ke Pak Irdam nih dari 08581428 dan seterusnya. Alhamdulillah ini ayah-ayah semua. Ayah Edi, apa kabar? Selamat malam. Baik sekali Pak Irdam, selamat malam. Oke, ini bagaimana sebetulnya menggali dan menemukan potensi anak yang minder pada anak tersebut punya kelebihan?
Oke. Kalau ini anak Bapak ya, anak Pak Irdam, pertama begini, ajak anak Bapak untuk membuat tulisan. Kalau sudah bisa menulis dan bisa membaca, kalau tidak Bapak yang membuat daftar. Daftar kelemahan dan kelebihan ya, kekurangan dan kelebihan anak. Supaya anak itu tahu bahwa dia punya kelemahan, dia juga punya kelebihan. Jadi tidak perlulah kita menutup-nutupi kelemahan anak, karena kelemahan itu juga penting untuk diketahui supaya kita sadar bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik. Nah kemudian setelah kita punya cukup daftar, akhirnya ketahuan juga loh ternyata daftarnya seimbang. Nggak ada loh manusia itu yang isinya lemah semua atau unggul semua. Itu kalau jujur kita coba teliti satu-satu pasti seimbang. Jumlahnya paling selisih 1 lah. Ya 1 11, 1 10. Atau mungkin kadang-kadang dua-duanya 11. Nah setelah itu baru kita ajak. Nah sayang, mana yang kita coba mau tekuni dulu, apakah memperbaiki kelemahan ya atau melatih keunggulan supaya kelemahan-kelemahan kamu nanti ketutup sama keunggulannya. Oke, kalau keunggulan yang mana yang kamu mau coba dulu fokuskan. Biasanya seperti itu. Gitu kayak saya misalnya. Saya ini jujur saja saya tahu kelemahan-kelemahan saya di mana, misalnya satu emosional, yang kedua dari fisik ya. Orang-orang sering bilang nggak nyangka ya suaranya kayak gitu. Begitu ketemu oh alah gitu, ternyata Ayah Edi itu seperti itu. Nah saya tidak pernah coba mengingkari bahwa saya memiliki segala macam kelemahan sebagai manusia. Tapi saya coba mencari apa sih kelebihan saya. Misalnya dari berbahasa mungkin banyak orang yang cocok begitu. Kemudian dari keramahan yang saya coba bangun itu untuk mengurangi sisi emosional saya. Kemudian macam-macam itu saya coba kembangkan sehingga pada akhirnya orang melihat saya terkesan oh banyak kelebihannya. Padahal faktanya seimbang gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak, setiap kali anak kita melakukan perbaikan kelemahan atau menambah kelebihan, puji. Apresiasi ya. Apresiasi. Ucapan pujiannya begini, Pak. Kalau saya, waduh, luar biasa anak ayah. Wow. Hebat. Peluk, cium, tatap matanya, itu akan beda dengan bagus. Good. Ya, jadi antusiasme itu akan ekspresinya gitu ya. Itu benar-benar harus total. Supaya anak tahu persis bahwa oh iya saya tuh dihargai. Walaupun orang lain tidak, tapi ayah saya menghargai kok. Gitu. Oke, baik. Semoga bermanfaat dan menjawab. Kita beri kesempatan untuk pertanyaan Ibu Eni di Medan. Ibu pertama ini. Betul. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Eni. Ayah, seberapa penting sih sebetulnya makna liburan buat perkembangan anak? Sangat amat penting, Bu. Anak itu berkembang dua. Yang pertama itu fisik, yang kedua mental. Hanya seringkali para orang tua itu ribut masalah perkembangan fisik. Anakku kurang tinggi, anakku kurang gemuk, anakku terlalu kurus, anakku begini, begitu. Tapi lupa bahwa anakku kurang kasih sayang. Itu jarang ya menyebutkan. Anakku merasa kesepian di rumah, anakku begini, anakku begitu. Nah, liburan ini adalah untuk menyeimbangkan perhatian tidak hanya fisik tapi mental. Karena sisi yang terpenting dari anak kita itu mentalnya. Manusia is a mental. Fisik ini adalah organ untuk mengekspresikan pikiran mentalnya. Nah, seperti itulah pentingnya liburan. Oke, jadi ada yang harus seimbang ya. Jadi perkembangan secara fisik tapi mental juga ya. Sama seperti suami dengan istri misalnya. Kita biasanya concern ke fisik ya. Aduh kok udah mulai ada kerut. Oh ada mulai ada begini ada begitu. Suami pun begitu. Tapi cobalah perhatikan, begitu kita sentuh saja mentalnya, itu wajahnya hingar-bingar ya, semeringah begitu. Padahal untuk mengubah penampilan fisik itu sentuhlah mentalnya, pujilah, ucapkanlah terima kasih, tepuk bahunya, bisikan kata cinta misalnya ya sama istri begitu. Nah, saya lakukan juga soalnya ini. Jadi tidak hanya bicara ya. Iya seperti itu. Nah, lihatlah, kosmetik itu jadi kebutuhan berikutnya. Jadi jangan sampai fisik saja, mental itu utama dan anak kita juga sama.
Mereka Oke. perlu asupan mental. Ada hal yang lebih alamiah ya Iya, di sisi mental. persis. Oke, baik. Ini menarik bicara soal liburan. Kayaknya 1 jam tak terasa. Oh, sudah 1 jam. Sudah ya? kita lalui dan kita akan nanti kembali Ya. lagi di 1 jam berikut. Dan yang pasti untuk Anda masih ada banyak kesempatan untuk bisa diskusi lagi dengan Ayah tentang bagaimana sebetulnya memanfaatkan dan menciptakan liburan yang bermakna ya. Kita masih buka kesempatan di line SMS maupun di line telepon. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Indonesian Strong From Home kami hadirkan untuk Anda kembali melalui Smart FM Jakarta dan kita siarkan tentunya langsung ke seluruh jaringan Smart FM Network, radio-radio sindikasi. Dan Anda juga yang belum berada di jaringan maupun sindikasi, Anda bisa mendengarkan melalui channel 507 Indovision atau juga melalui streaming kami di www.radiosmartfm.co.id atau juga di website. Anda bisa bergabung di www.radiosmartfm.com. Kita masih bersama Ayah Edi. Beliau ini luar biasa sekali dan beliau juga baru menginspirasi kita di 1 jam yang lalu tentang bagaimana sebetulnya membuat sebuah liburan ini tetap punya makna, tetap punya bagaimana interaksi antara ayah, ibu, dan anak ini hal-hal yang lebih berkualitas. Kalaupun dari sisi kuantitas kita memang katakanlah di kota-kota besar ini sulit begitu untuk memenuhinya, tetapi setidaknya secara kualitas kita bisa menggunakan sarana liburan ini menjadi hal-hal yang mungkin lebih mengeratkan satu sama lain. Kita masih lanjut lagi Ayah bicara soal bagaimana memanfaatkan dan menciptakan liburan seperti itu. Ya. Nah, hal yang paling menarik adalah ketika mungkin nanti anak-anak kita persiapkan dari liburan mau masuk lagi ke saat-saat bersekolah seperti itu. Nah, momentum-momentum yang perlu diciptakan adalah tadi memang harus ada juga stimulus di situ, ada pembelajaran sehingga semangat mereka untuk belajar itu tidak turun ya begitu liburan benar-benar tiduran tadi istilahnya ya. Tapi benar-benar juga tetap punya semangat walaupun kita punya strategi dan cara yang berbeda ya. Ya, Silakan. begini Mbak Nancy. Semangat itu berhubungan dengan proses, dengan kesan. Kesan itu berhubungan dengan image itu berhubungan dengan pengalaman. Jadi kalau dikatakan anak itu suntuk belajar, karena image yang dibangun pada kata belajar tadi adalah 1, serius, 2, di dalam kelas, 3, melihat buku, 4, tugas-tugas, 5, hukuman. Okay. Jadi begitu dengar kembali belajar, kembali masuk sekolah, maka otak akan menampilkan 5 kesan tadi. Ya, kesan yang tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Kesan yang tidak menyenangkan ini akan meruntuhkan semangat tadi, akan melelehkan semangat tadi. Oleh karena itu di kesempatan liburan inilah kita coba ganti image belajar itu dengan image yang menyenangkan. Jadi yang 5 tadi coba kita tutup ya, kita tutup dengan image baru. Misalnya matematika. Image-nya kita ganti dengan begitu bicara matematika, hitung-hitungannya adalah menghitung budget perencanaan untuk pergi jalan-jalan di tempat favorit. Bayangkan. Jadi begitu mau masuk belajar matematika, belajar hitung budget nih. Langsung image itu yang keluar. Jadi semangatnya akan muncul lagi. Percayalah pada saya bahwa kita misalnya nih mau bertemu someone, itu apakah kita semangat atau tidak itu tergantung someone image-nya itu siapa gitu. Kalau someone image-nya itu bos misalnya atau orang yang kira-kira kita tidak sukai, semangat itu langsung meleleh kok. Tapi apabila kita mau ketemu nih, terus sama someone yang nempel di hati, yang lekat di hati, yang soulmate kita, saya jamin mau hujan badai itu semangat nggak akan luntur. Jadi penting sekali membangun, kalau dalam bahasa NLP itu anchor ya Mbak. Ya. Anchor itu pengingat. Jadi apa? Menciptakan momentumnya ya. Momentumnya. Jadi apa yang diingat waktu disebutkan kata matematika? Apa yang diingat waktu disebutkan kata geografi? Apa yang diingat waktu bicara tentang sejarah? Ya. Nah, itulah tugas kita, tugas para orang tua untuk membuat image-image yang menyenangkan terhadap mata pelajaran yang menyebalkan, yang disebabkan oleh 5 hal tadi. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah nanti kalau itu bisa kita ciptakan semasa liburan, begitu mempersiapkan anak kita masuk, dia sudah dengan semangat punya
image yang fresh dari otaknya. Oke, kalau belajar geografi, kemarin saya baru ke Bali. Jadi yang muncul tuh Bali, bukan si gurunya yang mungkin kurang pandai membawakan begitu, Mbak Nancy. Oke, jadi nanti momentumnya ketika masuk lagi mereka akan tetap bersemangat dan mungkin akan nunggu-nunggu kapan lagi liburan begitu ya. Yes. Ada hal menarik lagi yang bisa dilakukan. Iya, ada anchor-anchor baru yang baru. muncul dan image-image baru seperti itu. Jadi perhatikanlah pembelajaran apa, kita pergi kemana, munculkan image, experience, kembali lagi itu sudah fresh. Oke, nah orang tua juga punya cara sendiri bagaimana ya menciptakan kreativitas itu ya. Persis. Oke, kita beri kesempatan untuk Anda yang sudah ingin bergabung, layar telepon dua-duanya rupanya sudah terisi. Kita coba sapa dulu Ayah. Selamat malam. Selamat malam Pak Nini. Selamat malam Pak Iswan. Oke, silakan Pak Iswan. Selamat malam Guru. Oh, selamat malam Pak Iswan. Saya senang sekali nih dipanggil Pak Guru barusan. Iya. Pak Johnson. Jadi Bapak orang yang kedua malam ini ketemu saya panggil. Selamat malam Pak Guru. Semua motivator rencana saya panggil Guru. Alhamdulillah ya Allah. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Dari 5 hal tadi, begitu libur anak seperti merdeka ya. Ya. Luar biasa anak ini, merdeka sekali, seperti terlepas dari belenggu. pendidikan yang belenggu gitu ya. Iya. Nah, liburan menjadi persoalan dari perbedaan anak yang visual, auditorial dan kinestetik ya. Ketika di kelas kan mereka juga gurunya apabila visual seperti itu, auditorial. Nah, kalau liburan ini khusus anak auditorial dan kinestetik ya, kinestetika ya. Kalau visual kan jelas mereka lihat alam gitu. Iya. Nah, sebaiknya. Oke, kita sudah bisa tangkap maknanya tadi bagaimana perbedaan-perbedaan ini dan melengkapi mereka dengan mengisi liburannya. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Ahmad di Tangerang. Pak Ahmad di Tangerang. Silakan Pak Ahmad. Ayah Edi. Ya, Pak Ahmad. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ahmad. Ini Ayah Edi. Saya mau nanya soal ini. Agak sedikit berbeda dengan topik malam ini ya, mengenai pendidikan di sekolah itu. Saya pernah dengar mengenai standarisasi UNESCO ya. Oh iya. Yang ya itu apa standar? Saya kan kalau gimana agak sedikit bingung. Ada standar UNESCO itu apa standarnya, terus bagaimana, atau contoh-contohnya seperti apa itu ya? 5 pilar gitu Pak ya. Baik. Pilar istilahnya. Oke. Ya, Itu saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Tangerang. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Iswan dulu. Nah, bagaimana liburan ini mereka juga tetap merasa tadi katanya liburan tuh berarti merdeka gitu ya. Dari aktivitas dan rutinitas yang dari pagi sampai sore hari itu. Tapi bagaimana bisa menyiasati persoalan yang ada ketika kan anak-anak ini kan pastinya unik dan berbeda ya. Tipenya beda-beda, ada yang kinestetik, auditory dan visual. Ini upaya kita untuk melihat liburan-liburan yang sesuai dan cocok buat mereka seperti apa? Begini Pak Iswan. Seandainya kita punya anak lebih dari 2 ya atau 3 gitu. Ternyata masing tipe-tipenya beda-beda. Cara yang paling baik yang bisa kita lakukan, atau salah satu caranya yang paling bisa kita lakukan adalah kita minta anak-anak kita, sayang nak, sebulan depan akan liburan, tolong dong ayah minta 10 daftar tempat favorit buat kamu untuk liburan. Masing-masing anak akan berpikir keras itu tempat favorit. Nah, biasanya tempat-tempat favorit itu akan mewakili dia punya gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. Nah, tapi jangan lupa Pak Iswan bahwa kadang-kadang satu tempat bisa mewakili 3 jenis anak ini atau 3 tipe anak. Misalnya kita pergi ke puncak. Hanya bedanya nanti yang auditori itu dia akan membawa gitar. Nah, terus nyanyi-nyanyi di puncak gitu ya, di acara keluarga. Kemudian yang visual ini mungkin dia akan membawa buku novel kesayangan atau apapun yang dia bisa lihat dan baca. Nah, aktivitasnya kadang-kadang malah bawa komputer dan sebagainya. Dia ingin menikmati suasana baru tapi tidak lepas dari tipe visualnya. Nah, kalau yang kinestetik ini mungkin dia akan pagi-pagi sudah jogging misalnya. Kalau kita kebetulan ada di Gunung Mas ya, jogging. Nah, ini satu tempat bisa mewakili ketiganya. Makanya cara yang terbaik adalah meminta daftar dari mereka tempat favorit. Nah, ternyata kalaunya beda-beda nanti kita coba diskusi. Ya, diskusi antar keluarga. Oke, untuk liburan kali ini yang kita pilih kemana nih? Giliran siapa yang menang misalnya gitu ya. Kita akan gilir nih ke sini, ke sini, ke sini. Kalau perlu kita model arisan. Semua tempat dimasukkan, kita kocok. Nah, itu yang keluar, oke kita terima sama-sama.
seperti itu. Berarti liburan kali ini ke sini. Nah, sepanjang kita melibatkan mereka semua dengan cara-cara yang fair ya, tidak ada tendensi membela si A, si B, si C, biasanya anak-anak akan bisa menerima. Dan ini sebuah proses pembelajaran bahwa hidup ini perlu sebuah keterlibatan dan perlu fairness. Begitu kira-kira Pak Iswan. Pak Iswan, semoga menjawab. Terima kasih. Kita ke Pak Ahmad di Tangerang. Nah, ini pendidikan dengan standarisasi UNESCO, beliau ingin dijelaskan ya. Begini, UNESCO itu kan memonitoring masalah standar pendidikan, Pak. Oke. Dunia ya. Dunia. Ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, nanti kan akan menghasilkan yang namanya angkatan kerja, kemudian akan menghasilkan sebuah generasi. Nah, setiap negara kan punya sekolah, tapi UNESCO itu kan bingung. Apa nih bedanya sekolah SD di Jepang, di Inggris, di Australia, dengan di misalnya Swiss gitu. Nah, oleh karena itu UNESCO kira-kira menetapkan nih, oke, kalau misalnya sekolah itu sudah masuk ke standarisasi internasional, artinya seorang anak SD di satu negara akan bisa comply atau bisa menyesuaikan diri dengan di negara lain, maka syaratnya sekolah tersebut harus memiliki 5 tiang utama proses pembelajaran. Nah, apa saja tiang-tiangnya? Nah, sekarang ada 6 Pak, saya tambahi sendiri gitu. Yang pertama adalah apabila sekolah tersebut di awal itu mengajari anak-anak bagaimana caranya belajar. Jadi learning how to learn. Learn how to learn. Karena begini, banyak guru-guru yang ngajar tapi nggak tahu juga ngajarin bagaimana sih cara belajar yang efektif. Sehingga akhirnya muncullah bimbingan belajar. Karena orang-orang di bimbingan belajar itu ternyata tahu, oh belajar yang efektif seperti ini. Ada metode jembatan keledai, ada metode mind mapping, ada metode ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebenarnya standarisasinya. Salah satunya adalah learn how to learn. Kalau sebuah sekolah di awal-awal gurunya melatih anak untuk bagaimana belajar secara efektif, oke, itu masuk standar internasional. Terus yang kedua adalah learn how to know. Learn how to know itu anak-anak dilatih untuk mencari tahu sendiri. Mencari tahu sendiri bukan diberitahu. Gitu, mencari tahu sendiri tentang hal-hal yang ada di seputar mereka. Misalnya standar internasionalnya adalah bukan daun itu berwarna hijau, bukan mengapa daun itu berwarna hijau. Nah, bu gurunya akan bilang, kenapa bu guru? Ibu guru nggak tahu, sekarang kamu bantu bu guru. Nah, jadi anak-anak diminta untuk cari searching di internet, di ensiklopedia, di toko buku. Itu berarti sekolah tersebut masuk standar internasional UNESCO. Kemudian habis begitu learn to do. Learn to do ini artinya kalau misalnya anak belajar tentang daun, maka jangan dia lihat di buku gambar daun menurut UNESCO. Dia harus pergi ke kebun melihat daun, memegang daun, kemudian menguji coba daun di bawah mikroskop. Itu masuk standar internasional. Sampai yang tertinggi pilarnya ya, saya agak lupa Pak, catatannya ada di rumah. Yang paling tinggi pilarnya itu adalah learn to live together. Sebelum itu adalah learn through life. Jadi anak itu diajarkan bahwa tempat belajar itu tidak hanya di sekolah. Nah, itu learn through life, itu yang keempat ya. Jadi dimanapun kamu bisa belajar, di radio, kemudian di mall, dimanapun itu tempat belajar. Jadi jangan sampai ada terkesan bahwa tempat belajar cuma di sekolah. Nah, sekarang ini kan begitu ya. Anak kalau udah keluar sekolah, lepas, bukan tempat belajar nih. Nah, UNESCO mengatakan bahwa learn through life, belajar seumur hidup dimanapun. Nah, yang terakhir tingkatan tertinggi adalah learn to live together. Bagaimana belajar hidup bersama dengan manusia lainnya. Keragaman yang ada. Keragaman yang ada, heterogenitas, hidup bersama alam, tidak menyakiti alam, memelihara alam, sustainable seperti itu. Nah, ada 5 pilar yang ditetapkan bahwa sekolah tersebut masuk kategori kualifikasi atau kualitas internasional. UNESCO tidak mensyaratkan
bahwa sekolah itu dari gedungnya harus begini, dari teachernya harus lulusan begini. Tidak, dari lokasinya harus di jantung kota, sama sekali tidak. Yang ditetapkan adalah yang itu tadi pilarnya. Jadi mau di tengah sawah kah sekolahnya, atau di tengah ladang, di desa, di kota, di gunung, asalkan dia melaksanakan yang the 5 pilar tadi, maka murid-muridnya akan masuk kualifikasi international student, kira-kira seperti itu. Jadi 5 ya. Ya tadi ada learn how to learn how to know, learn how to do. Ya. Lalu tadi juga ada learn through life, juga lalu learn to live together. Nah, tadi Ayah mau nambahin satu apa tuh? Katanya jadi 6. Saya lupa itu yang ke-6 ya, di rumah ada catatannya, tapi paling tidak ada 5 pilar utama itu yang ditetapkan oleh UNESCO. Jadi fenomena-fenomena misalnya bimbel ini karena pilar-pilar yang pertama sekali itu tidak dipenuhi oleh sekolah. Jadi guru-guru pertama itu mestinya melatih bagaimana cara belajar yang baik sesuai dengan tipe kamu masing-masing, nak. Terus ada jembatan keledai, ada ini, ada itu, sebenarnya banyak sekali itu metodologinya untuk belajar saja. Nah, anak-anak kita kan enggak, dilepas sendirian. Tahu-tahu diuji, dilepas sendiri, tahu-tahu diuji. Jangan-jangan kita juga dulu nggak tahu karena kita nggak pernah diajari. Makanya nggak pernah diuji juga ya. Oh, tapi saya sudah diuji sama waktu nih untuk break dulu. Silakan. Dan yang jadi pasti Anda juga kita beri kesempatan untuk bisa diskusi lagi. Pak Ahmad dan juga Pak Iswan, semoga menjawab, semoga bermanfaat. Kita akan buka kesempatan lagi tentunya selepas beberapa pesan berikut. Jadi tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Ya, kita masih kembali untuk Anda dan yang pasti program Indonesian Strong From Home ini kita hadirkan setiap Selasa malam dari pukul 20 sampai dengan 22 ya. Ini banyak sebenarnya orang tua yang sudah mempersiapkan liburannya dengan baik dan mudah-mudahan sudah dimanfaatkan dengan baik ya. Amin. Oke, kita masih akan bergabung lagi dengan beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk di line SMS. Nanti Anda yang juga ingin bergabung di line telepon juga boleh, masih ada kesempatannya, masih ada 3 sesi lagi ya. Kita ke pertanyaan dari Pak Danu Jasa. Ayah Edi, bagaimana mengubah perilaku anak yang terlanjur nakal agar berakhlak mulia dan cerdas pada liburan ini? Oh, luar biasa. Ini juga blessing Pak Danu. Yang pertama caranya begini Pak. Nakal itu datang dari sebuah pemikiran. Nah, pemikiran orang tua plus pemikiran si anak. Ya. Ambil contoh begini. Waktu kita katakan ini anak nakal betul. Nah, coba nakal itu kita bedah. Misalnya nakalnya apa? Lompat-lompat di kursi. Nah, apakah ini sebuah kenakalan atau sebuah proses perkembangan motorik? Nah, motorik itu adalah otot-otot besar anak. Kalau misalnya ternyata secara sains dia sedang mengembangkan motorik, kan luar biasa Pak. Jadi sebenarnya bukan nakal. Hanya saja karena di kursi, si pemilik kursi terganggu, takut rusak, takut patah, harganya mahal, nanti jebol. Oleh karena itu, langkah berikutnya jangan kita katakan nakal, tapi kita berikan tempat, fasilitas yang kita harapkan tidak mengganggu siapapun. Misalnya diberikan matras, kemudian di satu ruangan di kamar. Oke sayang, inilah tempat kamu melompat-lompat. Pertanyaannya, apakah bisa? Awal-awal sulit, tapi lama-lama bisa dan terbiasa. Itu terjadi pada anak saya. Tadinya anak saya lompat dimanapun dia mau lompat. Tapi sekarang ada tempat-tempat khusus dia lompat. Di kasur pribadinya misalnya. Saya belikan kasur pribadi, ini kasur pribadi kamu sayang. Nah, segala sesuatu, kerusakan dan sebagainya adalah hak dan resiko kamu. Tanggung jawab. Iya, seperti itu. Balik lagi yang lain. Apalagi yang Bapak sebut nakal? Nah, itu didefinisikan satu-satu. Apa sih sebenarnya masalahnya? Apakah mencuri kah, memukul kah? Itu pasti ada 2 hal. Yang pertama adalah dia sedang mengembangkan atau sedang belajar tentang sesuatu benar atau salah. Yang kedua, kita merasa terganggu. Nah, supaya tidak merasa terganggu, berikan solusi, ajarkan caranya. Nah, anak itu perlu proses. Jangan kita harapkan bahwa hari ini kita minta, besok bisa. Kita saja juga tidak seperti itu. Beri waktu tenggat misalnya. Oke, dalam seminggu ke depan, yuk kita lakukan ini. Seperti itu. Jadi hapuskanlah kalimat nakal di kepala. Gantilah dengan observasi
dan proses telusur kenapa dia melakukan itu. Apa jangan-jangan kita yang belum memberikan solusi tempat, solusi waktu, solusi budget, solusi apapun. Oke, Begitu Pak kira-kira Danujasa. Pak Danu. Nah, Semoga bermanfaat ya liburannya. persis, liburan ini adalah kesempatan emas untuk melakukan itu secara menyenangkan karena waktunya sama-sama luang. Betul, jadi komunikasinya bisa dibangun ya. Begitu. Kita ke Pekanbaru sekarang. Ada Bu Ita di Pekanbaru. Ayah, umur berapa sih sebaiknya anak-anak itu diperkenalkan pada permainan dunia maya seperti katakanlah game online, PlayStation seperti itu? Seberapa penting sebetulnya permainan ini untuk anak? Karena takutnya nanti setelah diperkenalkan anak malah jadi ketagihan, ayah. Oke, pertama, saya memperkenalkan itu pada anak saya. Apa yang jadi concern? Yang jadi concern untuk anak pertama adalah satu, kesehatan mata atau organ visual. Jadi kalau memperkenalkan game di usia anak-anak, anak saya kenal game itu usia 3 atau 4 tahun ya. Nah, kita perhatikan hal, jangan terlalu lama, 1 jam cukup, maksimum 1,5 jam. Yang kedua, pada saat main game misalnya, harus duduk. Ini adalah kewajiban. Buat aturan. Nah, jangan sambil tiduran karena berpengaruh lagi ke organ mata. Yang ketiga, konten gamenya apa? Konten gamenya ada pembelajaran nggak? Ya, kalau bisa yang baik-baik konten gamenya. Kan ada game Dora, ada game ini dan Bisa sekarang dipilih, pertanyaannya kalau misalnya konten gamenya kurang baik, misalnya perang dan sebagainya. Oke, kita dampingi, kita jelaskan siapa ini musuh, siapa ini, dan kamu bertindak sebagai siapa. Karena bertindak sebagai siapanya itu yang penting kita tanamkan kepada anak. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya lagi pertanyaannya adalah kalau kecanduan gimana? Oke, kecanduan itu kalau kita tidak menegakkan aturan main. Saya tegakkan aturan main. Jadi ada syarat-syarat. Pertama kali pagi sebelum pada saat anak bangun, kalau dia siangnya mau main game, paginya harus olahraga dulu. Olahraga sekarang rutin anak saya setiap pagi. Yang kedua, bangunnya harus jam 7. Lewat dari jam 7 nanti nggak main game. Jadi justru dia punya kesukaan game itu menjadikan sebuah hadiah terbesar untuk kita menegakkan aturan-aturan schedule dalam sehari itu. Karena kan ada iming-imingnya game. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya rutin tuh jam 7 ngapain, jam ini ngapain, jam ini ngapain, jam ini sampai waktu main game. Wah, senang banget kalau udah main game. Akhirnya setiap hari dia ikuti itu untuk sebuah game. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Jadi menjadi sebuah habit. Jadi pola ya. Jadi pola. Waktu hidupnya. saat komputernya rusak, tetap pola itu berjalan. Paginya olahraga dulu, habis olahraga begini, begitu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita ke penelpon sudah ada juga yang bergabung silakan. di telepon. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam, dari siapa di mana, Pak? Selamat malam ya Edi, dari Selamat malam. Mutamil. Pak Mutamil, Pak silakan. Mutamil, apa kabarnya Pak Mutamil? Ya, alhamdulillah sehat. Silakan, Pak. Gini ya Edi. Ya, ini yang di Cakung ya Pak ya? Iya betul. Iya. Masih ingat, Pak. Anak saya itu umur 16 tahun sama umur 11 tahun. Ya, Cewek semua. Oke. ya. Nah, itu kadang-kadang sering berantem gitu, Ayah Edi. Oke. Jadi misalnya ada hal-hal yang diperselisihkan gitu kan, suka pukul-pukulan gitu. Ya, tidak sampai yang membahayakan sih, cuman kayaknya melihatnya bagaimana gitu. Itu penyebabnya apa, terus solusinya apa gitu loh. Kadang-kadang saya sampai bingung bagaimana gitu. Baik, Ya, Pak Mutamil. baik Pak. Terima kasih Pak sudah sharing. Salam buat keluarga. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini anaknya usia 16 sampai 11 ya, dua ini. Nah, ini apakah memang karena perbedaan umur atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu juga dipahami oleh Pak Mutamil dan Ibu sehingga tahu begitu bentuk kira-kira apa yang dipertengkarkan oleh mereka berdua ya? Sebenarnya ini agak terlambat ya. Harusnya sudah selesai itu waktu mereka TK atau SD. Oh, oke. Tapi tidak apa-apa Pak. Beruntunglah masih anak-anak gitu. Yang pertama begini, seseorang bertengkar itu disebabkan karena dia belum tahu tentang hak dan kewajiban. Oke. Itu biasanya terjadi karena orang tua punya
keinginan bahwa anak saya jangan bertengkar. Padahal bertengkar itu adalah sebuah proses pembelajaran bahwa anak itu perlu belajar tentang hak dan kewajiban. Waktu masih kecil biasanya orang tua punya kebiasaan yang inginnya sih benar tapi sebenarnya keliru gitu. Yakni membelikan sesuatu yang sama kepada dua orang anak. Jadi kalau kakaknya dapat A, adiknya dapat A. Kalau kakaknya dapat B, adiknya dapat B. Tujuan orang tua baik, kata biar nggak bertengkar. Tapi justru disitulah letak awalnya kita mengajari anak terus bertengkar sepanjang hidup. Jadi kalau ingin membelikan apa-apa, belikanlah satu saja. Hari ini untuk siapa nih? Kakak. Nanti adiknya akan teriak, kok aku gini-gini nggak adil. Oke, kamu ada gilirannya. Sekarang ini punya kakak. Nah, waktu si adik merebut, kita katakan ini hak kakak. Siapapun yang merebut, dia akan mendapatkan konsekuensi hukuman. Nah, berikutnya baru adiknya yang dibelikan. Waktu kakaknya merebut, ini punya adik. Jadi mereka mulai belajar yang namanya level 1, hak dan kewajiban. Saling menghargai begitu ya. Persis. Kalau mereka sudah belajar ini, maka tidak ada yang namanya pertengkaran. Orang nyerobot tanah, nyerobot rumah, nyerobot apa, mereka tahu kok itu bukan hak dia. Tapi karena dari kecil tidak pernah dilatih bahwa menghargai hak orang lain, ya tetap saja sampai besar dilakukan. Nah, setelah mereka belajar hak, kita bisikan, kalau kamu nggak mau pinjemin adik, nanti giliran kakak dibelikan gimana? Seperti itu. Nah, biasanya mereka akan boleh pinjam. Yang kedua adalah ajari anak kita untuk pinjam meminjam. Termasuk di dalamnya adalah bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dipinjam. Sejak usia 5 tahun anak saya sudah ajarkan itu. Itulah kenapa saya mengajarkan anak saya mengumpulkan koin. Apabila mainan kakak rusak, maka kamu harus mengganti. Jadi ada kewajiban mengganti dan dia tahu bertanggung jawaban. Jadi sampai sekarang dia tahu sepatu ayah putus karena dia mainkan, ganti sekarang. Dengan berapa koin ayah? 10 koin. Kemarin baru dia serahkan. Ini koinnya ayah. Nah, koin itu dikumpulkan atas perilaku-perilaku baiknya dia, prestasi-prestasi keseharian dia. Nah, begitu kira-kira Pak Muhtamil, mudah-mudahan ini cukup membantu begitu, nanti bisa diaplikasikan langsung ya terhadap anak-anak dan didiskusikan. Kita masih ada penelpon lagi ya sebelum kita break, kita terima dulu. Selamat malam Smart FM. Selamat malam ya Edi. Selamat malam. Dari siapa di mana Pak? Dari Pak Heru di Depok. Pak Heru di Depok, silakan Pak Heru. Ya, terima kasih atas kesempatan. Iya. Begini ya Edi, saya seorang guru gambar di Depok. Jadi Pak Heru, murid saya usianya itu sekitar jalan 5 tahun. Jadi pada saat di kelas privat itu gambar pada saat pembelajaran menggambar itu sedang berjalan, tiba-tiba secara spontan murid didik saya itu mengambil gambar dan diinjak-injak gitu ya Edi. Gambar siapa yang diambil dan? Gambarnya saya sebagai gurunya gitu. Kenapa alasannya? Itu dia, saya juga masih belum paham, padahal tidak ada insiden apa-apa. Dan spontan gambar saya dicoret tanpa sebab. Nah, bagaimana Bapak meminta dia menggambar? Kalau saya awalnya ya seperti ayah diinstruksikan, apa yang anak itu suka dan dia merasa bahagia, saya tawarkan kepada dia. Lalu dia memilih entah itu tokoh kartun, entah itu ilustrasi ilustrasi suasana ataupun buah-buahan. Setelah itu anak didik saya itu memilih. Nah, itu setelah beberapa bulan, jadi ada perilaku-perilaku yang belum saya pahami betul, seperti suka coret-coret gambar temennya, kadang kertasnya dikemas-remas lalu dilempar. Jadi apa sebenarnya maksud anak seperti itu ayah? Kita sudah tangkap maknanya, nanti kita coba diskusikan ya Pak Heru. Terima kasih sudah bergabung, tetap bersama kami. Nanti jawabannya kita akan berikan selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home. Masih ada satu pertanyaan, kita jawab dulu, nanti baru kita buka kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya ya. Tadi Pak Heru di Depok, nah beliau ini guru gambar, anak rata-rata usianya tadi kurang lebih 5 tahun seperti itu. Nah, hal ini yang bisa terjadi seperti ini kenapa ya? Apakah memang si anak sebetulnya tidak menyukai proses gambar menggambar itu, atau mungkin sebetulnya ada penyebab yang lain? Sehingga si anak jadi terkesan mungkin agak memberontak begitu. Tadi sampai gambar gurunya saja harus diinjak-injak seperti itu.
Yang pertama 5 tahun itu adalah usia egosentris. Egosentris ya. Egosentris itu adalah dia belum tahu benar dan salah. Apabila orang tuanya tidak mengajari benar dan salah atau salah dalam mengajarinya, maka yang terjadi seperti ini. Biasanya kalau di sekolah kami itu dilakukan proses telusur. Ini perilaku ini muncul dari mana, dia contoh dari mana, dan sebab utamanya apa. Nah, satu itu. Terus yang kedua, seperti Mbak Nancy bilang, ada kemungkinan dia nggak suka gambar tapi dipaksa gambar, kursus gambar oleh orang tuanya. Jadi yang ingin dia kursus gambar adalah orang tuanya. Jadi ini merasa keterpaksaan. Sebab ketiga itu kemungkinan dari kita yang kurang menarik dalam mengajarnya, atau kurang bercanda, atau kurang mengambil hati si anak. Jadi kompilasi atau kombinasi dari 3 hal ini akan menjadi sebuah proses telusur kalau di sekolah kami. Justru yang menarik adalah investigasinya ini. Ini kenapa nih anak seperti ini? Oke, kalau sudah tahu sebabnya, baru kita buat rencana perbaikan. Karena sebelum sebabnya kita telusuri, yang diperbaiki siapa kan masih sulit kan. Fokusnya selama ini anaknya saja yang dijadikan fokus perbaikan. Tapi kalau orang tuanya terus begitu, misalnya keras sama anak, sering membentak anak, kemudian juga sering memarahi anak, misalnya melempar anak, anaknya akan melakukan hal yang sama. Selama sumbernya ini tidak diperbaiki, anaknya akan terus begitu. Seperti itu. Kami punya contoh-contoh yang banyak sekali. Begitu orang tuanya dilibatkan, orang tuanya yang diterapi, nah biasanya cepat sekali tuh perubahannya. Nah, plus juga kita evaluasi cara mengajarnya seperti apa kita, menarikkah bagi anak. Kemudian teknik-teknik handling anak-anak yang keras itu seperti apa. Jadi kita juga perlu tegas gitu. Jadi misalnya anak yang meludah, di tempat kita ada meludahi guru. Oke, saya bilang waktu itu sama Mas Bayu Stiono di sana. Kalau kamu meludahi Miss lagi, ayah tidak mau dekat. Nah itu saya tegas gitu. Jadi ada kalanya kita penuh kasih sayang, ada kalanya kita penuh ketegasan. Tapi kalau kamu berhenti meludahi Miss, come on, ayo peluk ayah. Oke? Tahu jelas ya, begitu kamu leda, ayah tidak mau pegang kamu. Anak mengerti begitu dengan ketegasan itu. Itu ada batas yang jelas tentang this is right, this is wrong. Dan anak itu perlu dilatih. Ya, dilatih. Nah, begitu dia melakukan hal yang benar, peluk dengan penuh kasih sayang, cium, puji, elus kepalanya. So, dia tahu bahwa perilaku itu salah. Jadi ayah itu tegas bukan pada atau tidak suka padaku, tapi tidak suka terhadap perilaku yang tadi. Itu dia perlu tahu persis itu. Sama seperti tadi. Kalau bapak misalnya nggak tegas dan nggak tahu sumbernya dari mana, ya anak akan melakukan itu lagi. Tapi kuncinya adalah kompak. Kalau gurunya melakukan itu, kita briefing orang tuanya. Di rumah pun sama, perlu tegas seperti itu. Supaya dia tahu bahwa, oh ini benar, oh ini salah. Kalau enggak nanti, oh ibu guru jahat, mama baik, papa keras, papa jahat. Begitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Heru. Dan mudah-mudahan nanti punya strategi baru lagi ya. Yes. Bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak didik ya. Kita lanjut lagi, sekarang kita ke pertanyaan dari Pak Aan di Tasikmalaya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Aan. Saya mau bertanya, anak saya yang pertama ini sudah rajin mencari uang dengan cara jualan ayah. Umur berapa tuh Pak? Padahal dia baru kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Tapi saya merasa khawatir dan kasihan, bagaimana untuk menghilangkan perasaan itu ayah? Oke. Sekarang begini. Pertama, perasaannya apa tadi yang muncul? Ya, jadi nggak enak, rasanya kasihan gitu. Kasihan. Yang kedua apa perasaannya? Ada lagi? Nggak ada, cuma kasihan aja. Betul. Dan bagaimana menghilangkannya ya? Menghilangkan perasaannya ya, bukan menghilangkan jualannya ya. Bukan. Oke. Begini Pak, kasihan itu akan berkontra dengan mandiri. Ya. Baik. Yang akan Bapak pertahankan adalah yang Bapak ingin anak Bapak kelak seperti apa? Apakah anak yang dikasihani atau anak yang mandiri? Oke. Kalau suatu saat misalnya Bapak meninggal, bayangkan. Bapak ingin anak Bapak dikasihani atau dia mandiri? Suatu saat kan semua kita meninggal ya Mbak ya. Cuma Tuhan yang tahu kapannya. Nah, coba ingat-ingat Bapak. Waktu melihat anak Bapak itu langsung bayangkan masa depannya. Saya ingin melihat dia orang yang dikasihani. Ya orang dikasihani itu semua orang kasihan sama dia, ngasih 100, 200, 1000 begitu. Atau orang yang mandiri, dia yang menghasilkan uang dan dia yang memberi orang lain, menyantuni orang lain.
Nah, terus tanamkan sosok itu di kepala. Setiap kali melihat anak jualan, tanamkan itu. Kemudian kalau Pak Jansen tadi bilang, ucapkan. Karena ucapkan itu akan memperkuat imajinasi. Misalnya, wah luar biasa anakku mandiri. Waktu dia jualan, wah luar biasa dia akan jadi calon pengusaha yang menyantuni dan mengasihi orang lain. Nah, nanti perasaan itu lama-lama akan hilang. Berganti menjadi perasaan bangga. Wow, anakku dari kecil sudah mandiri. Wow, anakku dari kecil udah punya ide dagang. Wow, kalau ini dipertahankan, dipupuk, dipuji terus, nanti lihat. Kelas 6 SD dia sudah punya gerobak sendiri. Kelas ini sudah punya kios sendiri. Betapa bangganya kita Pak sebagai orang tua. Itu blessing Pak, karena tidak semua anak berani untuk berjualan. Begitu kira-kira. Oke, semoga menjawab dan tetap diberi ini apresiasi anaknya ya. Untuk Pak Aan. Kita ke pertanyaan Bu Rusti di Medan ya. Ayah Edi, Mbak Nancy, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Rusti. Aduh ayah, kalau lagi libur itu justru job sedang banjir-banjirnya. Wah, ini untuk orang tuanya lagi kebanjiran job juga. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ayah profesinya kalau begini dengan ya? anak-anak agar kita bisa liburan juga? Jangan-jangan punya hotel ini Bu Rusti. Gimana tuh ayah menyikapinya ya? Oke, begini Bu Rusti ya. Seperti tadi kita bekerja pun biasanya sulit sekali kan. Yang namanya apply cuti itu sulit loh. Tidak semua apply itu di-approve dan tidak semua bos itu mengerti, memahami kebutuhan kita. Jadi kita akan buat rencana scheduling tadi. Oke, sayang nak, kalau lagi liburan gini biasanya job penuh. Oke, kita sepakat nih mau income kita di angka berapa. Supaya cukup untuk keluarga. Karena kalau kita bicara uang itu nggak ada cukupnya tuh, berapapun kita punya perasaan lebih terus. Itulah makanya orang-orang itu pada korupsi, karena kita beda dengan binatang. Kalau binatang itu kalau sudah kenyang dia nggak akan makan. Singa itu kalau sudah kenyang full kita lewat di depannya dia santai-santai aja kok gitu. Dia hanya lapar. Tapi manusia agak beda ini. Makanya supaya kita mungkin lebih arif, jadi kita buat dulu kita mau dapat income di liburan ini sampai angka berapa nih. Oke, kalau misalnya itu sudah tercapai di angka begitu, berarti sisanya kita boleh libur. Jadi bantu mama ya, bantu ayah ya, bantu bunda ya, bantu ibu ya, untuk mencapai angka segini. Karena makin cepat kita mencapai, makin cepat kita liburan. Oke. Job boleh job, karena job itu ya hanya bagian pelengkap dari kehidupan. Toh hidup kita ini seperti roda, tidak semuanya job kan. Ada sisi spiritual, ada sisi keluarga, ada sisi ini, ada sisi pergaulan. Kalau kita cuma diisi sama job, maka rodanya nanti pincang, jalannya nggak seimbang. Oke, semoga nanti bisa jadi seimbang ya. Ada masukan-masukan tadi yang luar biasa juga. Kita masih ada penelpon lagi ya yang ingin bergabung. Ya. Selamat malam, Smart FM. Halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Yanti Balikpapan. Bu Yanti Balikpapan. Boleh langsung saja ke pertanyaan Ibu? Iya, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Bu Yanti, apa kabar? Baik. Ya, gimana Bu Yanti? Anak saya cewek, umur 2 tahun, 2 tahun. 8 bulan ya Ayah. Iya. Ya. Anak saya itu di dalam rumah saya biasakan bicara yang positif Ayah. Saya nggak biasa jelek. Tapi tetangga sebelah ini kebetulan juga atasan dari suami saya. Tinggal di komplek rupanya Bu. Iya, keluarganya kurang harmonis. Jadi kata-katanya seringkali negatif Ayah. Oke. Jadi bagaimana saya mengalihkan? Kadang-kadang anak saya tertular kata-katanya yang jelek itu Ayah. Bagaimana mengalihkan ke kata-kata yang positif? Saya udah misalnya contoh ya ngomong jengkek, orang gila, saya bisa alihkan. Oh saya senang, oh itu orang baik gitu loh. Tapi masih kekeh aja, kadang diulang-ulang gitu loh. Terus kedua, anak saya suka coret-coret di dinding Ayah. Saya udah alihkan ke kertas HVS, saya beliin krayon, pensil, warna untuk dia coret-coret, tapi dia masih tetap ke dinding Ayah. Risikonya apa Bu kalau coret-coret di dinding? Ya, rumahnya kotor semua. Paling jauh ngecat ulang gitu ya? Iya. Itu saja Ibu? Baik. Iya. Baik. Terima kasih Terima Ayah. kasih Baik, untuk terima kasih, Bu Yanti. Nah, yang mungkin yang paling perlu disikapi adalah bagaimana sebetulnya anak-anak ini bisa mengambil hal-hal yang lebih baik ya dari lingkungan Ayah ya. Kalau tadi kan ada hal-hal yang kurang baik yang ternyata juga dilakukan begitu.
Kita tidak bisa menghindari apa yang ada di sekitar lingkungan kita, begitu. Tapi kita bisa memahami untuk tidak ikut-ikutan. Nah, saya tadi mengambil kata kuncinya dari Bu Yanti adalah mengalihkan kata-kata yang kotor menjadi atau negatif menjadi kata-kata yang baik. Mengalihkan. Mengalihkan itu hanya dipahami oleh orang dewasa. Anak kecil itu tidak paham. Ya. Jadi, apa yang perlu diganti atau dilakukan adalah memberikan pemahaman. Nah, pemahaman bahwa kalimat ini begini. Nah, lakukannya bagaimana? Dengan cara dongeng. Jadi dongeng si kancil sama si kancil teriak begini, terus kancilnya sedih. Ini kenapa sedih, nangis? Karena ini tidak baik, ini menyakiti hati dan sebagainya. Berikan pemahaman seperti itu. Nah, yang baiknya adalah begini. Jadi jangan hanya dialihkan. Terus yang kedua, pada saat prakteknya kan anak itu YC week ya. YC week itu apa yang dia dengar, nah itulah yang dia ucapkan. Betul. Jadi beri dia proses. Jadi waktu dia mengucapkan kalimat yang tadi, karena dia dengar, maka berikan reaksi kita yang tidak suka terhadap kalimat itu. Kemudian misalnya apa? Tidak suka, misalnya tidak suka menjauh, terus tidak suka memberikan apa yang dia inginkan, supaya dia tahu, oke, kita latih. Kalau kamu ucapkan itu, kamu tidak dapat ini. Tapi kalau kamu ucapkan yang ini, kamu dapat. Kalau nanti dia gulung-gulung marah, oke, tempat marah ada di sana. Saya begitu jelas sekali itu. Ya. Jadi anak saya itu punya kejelasan setiap perilaku yang dilakukannya. Kalau tempat marah di tikar biru, di sini, di sini. Tapi kalau kamu baik begini, dapat ini, dapat ini. Jadi anak saya itu clear banget. Saya harus bagaimana bersikap. Nah, kebanyakan anak-anak kecil atau anak-anak usia dini itu kurang diberikan aturan-aturan yang jelas. If ini maka apa? If ini maka apa? Sehingga akhirnya mereka bingung sendiri dan ngamuk begitu. Coba ibu buat aturan. Jika kamu nangis maka kamu berada di sana. Jika kamu berhenti maka kamu boleh ke sini. Jika kamu berhentinya lebih cepat maka apa? Itu akan cepat sekali dipahami oleh anak dan dia tahu bereaksi benar. Okay. Begitu kira-kira. Bu Yanti di Balikpapan mudah-mudahan menjawab dan saya juga harus bereaksi benar. Harus break dulu ya. Oke. Mas Bo sudah kasih tanda dari tadi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih ada satu sesi lagi untuk Anda yang ingin kembali berdiskusi dengan kami. Liburan yang bermanfaat dan bagaimana menciptakan aktivitas di dalam liburan itu yang mungkin jadi hal yang akan menarik tentunya untuk mengisi liburan kali ini. Dan ini mungkin kita juga sedang liburan ya di talk show ini. Jadi kok kayaknya nggak kerasa udah mau nyampe di akhir aja ya. Menikmati betul begitu ya liburannya. Liburan kita ini memang di sini. Di sini. Kalau yang lain kemana, kita di sini justru di studio ya. Betul. Nah, untuk Anda yang bergabung di line telepon, mohon maaf karena waktu juga jadi tidak cukup, mohon maaf kami tidak bisa akomodasi dan kita akan coba jawab beberapa yang dari SMS ya. Kita ke pertanyaan dari Ibu Nur di Surabaya. Ayah, bagaimana kalau anak saya beri kesempatan untuk jualan jagung bakar dekat komplek gitu ya. Lalu ngajarin anak-anak ini berdagang, sebetulnya boleh nggak sih Ayah? Nah, bukan boleh, wajib kalau menurut saya. Kalau anak-anak saya nanti ya saya akan latih gitu jiwa entrepreneurship-nya. Saya pernah ketemu teman orang asing ya yang mengatakan bahwa kalau kamu mandiri secara finansial maka kamu tidak terjajah. Itu saya dalam banget. Maksudnya apa? Saya bilang terjajah. Oh iya, kamu punya kebebasan. Coba kamu ingat-ingat waktu dulu kamu kerja katanya. Mau apply cuti deg-degan, di-approve nggak ya, mau ke sini, mau ke situ. Itu disebabkan karena kamu tidak bebas secara entrepreneur gitu, secara finansial ya. Yang ujung-ujungnya akhirnya adalah entrepreneur. Oke, seandainya kita melatih anak kita jualan jagung, dan ternyata dia membesar di dunia jagung, perjagungan misalnya. Apakah dia pensuplai jagung seluruh dunia? Apakah dia punya pabrikan minyak jagung? Kalau dia yang own atau dia yang memiliki bosnya, dia tidak terjajah, gitu katanya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa melatih anak untuk entrepreneurs itu adalah wajib hukumnya buat saya ya, buat anak-anak saya, supaya kalau mereka hidupnya free, tidak terjajah gitu. Mereka yang punya bisnis kok. Mereka yang memiliki
Kalau pedagang pun kan bebas, mau tutup toko kapan ya suka-suka dia gitu kan. Yang penting sudah menghasilkan. Yang penting sudah menghasilkan, seperti tadi kan Bu Rusti ya. Job lagi banyak, tapi kan dia yang pegang kendali kan, dia mau terima job atau tidak, it's my my decision. Sama seperti saya gitu. Kalau sudah hak keluarga saya, hak anak saya untuk mendapatkan waktu saya, ya saya katakan job saya penuh. Ditanya waktu itu misalnya, kok saya lihat ayah waktu itu malah liburan sama keluarga. Loh, itu a part of my job gitu, jangan salah loh. Itu adalah my job description, bahwa saya berlibur bersama anak-anak saya, atau saya mengajak anak-anak saya pergi bersama keluarga. That's part of my job description. Itu gitu. Harus masuk di dalam agenda kita ya. Oh iya, sama. Nanti pada saat Mbak Nancy pun sama, semua pun sama gitu. Jadi jangan dianggap itu remeh-temeh, tidak. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Itu menjadi bagian dari investasi. Betul. Nanti suatu saat anak kita dewasa, dia tidak akan membuat kunjungan ke orang tuanya sebuah hal yang remeh-temeh, tapi dia katakan bahwa mengunjungi orang tuaku adalah my job description. Jadwal dia sesuai schedule yang agenda ada. Saya mengunjungi mertua saya agenda akan sebulan harus sekali, saya bilang sama istri saya. Kalau bisa 2 kali. That's our job description, saya katakan. Oke, semoga menjadi masukan ya yang bermanfaat. Ya. Terima kasih. Kita ke yang berikut ini, ada yang kirim salam buat ayah ya dari 08190963. Nggak ada namanya, cuman I love you Ayah Edi. Oh, I love you too. Waduh. I love you full. I love you full. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Kita ke yang berikut, Pak Irdam ya tadi. Selamat malam Ayah Edi, apa kabar? Selamat malam Pak Irdam, baik sekali Pak Irdam. Nah ayah, untuk menyiasati liburan ini, apakah anak-anak yang ya dikatakan minder ini tetap bisa kita gali potensinya? Nah, bagaimana melihat kelebihan-kelebihan yang lain di samping sisi mungkin mindernya tadi ya? Oke. Semua manusia saya pikir punya rasa minder ya, seberani apapun. Cuma biasanya pada saat kita minder, kita akan ngelihat reaksi orang-orang terdekat kita. Siapa sih orang terdekat anak? Ya kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya ikut minder? Nih jangan salah loh, banyak orang tua juga yang punya anak merasa minder, nih anakku kayak begini. Jelas-jelas itu akan getarannya tertangkap oleh anak. Tapi waktu orang-orang terdekat ini mengatakan, oh you are good, you are best, kamu adalah kebanggaan, seperti ibunya Thomas Edison, Nancy Elliot ya. Waktu anaknya dibilang anak ibu ini mengalami cacat, nggak bisa belajar, apa teriakannya Nancy? No, you are my inspiration, gitu. You are my best son. Kamu adalah anak terbaikku, kamu anak hebat. Gimana nggak bangkit itu nyalinya Thomas Edison? Coba kalau kita bilang, aduh, memang ya kamu ternyata gitu. Jelas anaknya jadi minder. So, mulailah dari kita. Banggalah kita pada anak-anak kita. Jadi bukan proudnya sombong ya, tapi proudnya bangga. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Nah, tunjukkan itu pada anak dalam setiap aktivitas, meskipun dia dalam kondisi gagal, dapat nilai 5, 4, 3, 2, 1 seperti ibunya Thomas tadi. Nah, nanti itu akan menular Bapak Ibu sekalian. Lihat saja hasilnya. Sometime ya, suatu ketika nanti kita akan ada acara keluarga, saya feeling kita akan gabung begitu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat anak saya begitu, karena saya selalu menularkan rasa bangga saya, apresiasi saya pada anak saya. Pada saat tidur saja saya bayangkan dia, tahu nggak apa yang saya bayangkan, Mbak? Saya sedang tidur dengan orang besar, calon orang besar gitu. Jadi kalau misalnya mau lewat aja saya permisi ya nak ya, ayah mau lewat gitu, karena saya bayangkan bahwa ini adalah calon orang besar gitu, bukan anak saya begitu. Someday mungkin dia lebih hebat dari bapaknya kan, dari ayahnya. Nah mungkin itu akan menular secara getaran. Itu yang perlu kita lakukan, Pak. Oke, baik. Dan saya juga ternyata mendapat getaran-getaran bahwa kita sudah sampai detik-detik terakhir ya. Detik terakhir. Nah, ayah, apa yang mungkin kita bisa, bukan sekadar kita rangkum ya, tetapi mungkin apa yang bisa kita isi dan kita manfaatkan di dalam rangka liburan. Karena liburan kan setiap tahun pasti akan ada lagi, akan ada lagi kesempatan. Tetapi bagaimana menciptakan liburan-liburan itu menjadi sesuatu yang bermakna dan berbeda tentunya setiap tahun ya. Silakan ayah. Ya, pesan saya mudah diingat ya, jangan jadikan liburan itu tiduran. Beda sekali artinya liburan dengan tiduran. Kemudian liburan is a big deal, satu hal yang luar biasa
Jadi jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Enggak banyak orang tua bekerja, orang tua yang di Jakarta punya kesempatan emas ini. So do something. Apa yang kita tadi sudah bicarakan atau nanti pada saat siaran ulangnya tolong dicatat baik-baik dan kita aplikasikan supaya kehidupan anak-anak kita bersama kita itu penuh arti. Lihat saja nanti hasilnya, anak-anak kita akan begitu mencintai orang tuanya. Dan it's a priceless. Oke, baik. Terima kasih Ayah. Terima kasih penutupnya kembali, luar biasa Mbak sekali. Nancy. Dan semoga ini bisa jadi satu inspirasi dan Amin. juga motivasi Mudah-mudahan, untuk bisa mengisi liburan kali ini ya. Yes, banyak manfaat yang bisa kita perbincangkan di 2 jam ini dan semoga Anda bisa mengambil hikmah dan maknanya ya. Amin, mudah-mudahan. Bisa langsung diaplikasikan. Ayah, terima kasih sudah bergabung dengan kita setiap Selasa dan minggu depan kita tunggu lagi ya. Yes, terima kasih. Apa yang bisa kita bahas lagi untuk keluarga Indonesia. Yes. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda dimanapun Anda berada. Mohon maaf tidak bisa semuanya kita jawab dan kita juga terima teleponnya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati liburan ini dengan sesuatu hal yang pasti lebih baik lagi untuk keluarga kita. Karena kita ingin membangun Indonesia yang kuat ya. Insya Allah, dari rumah. Kita mesti pamit dulu karena kita juga mau liburan sama-sama keluarga sama keluarga, merencanakan ini menciptakan liburannya. Saya Nancy Mokoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.